Oke, apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan, pertemuan kita yang ke-7. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita review terlebih dahulu apa yang kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, di mana kita telah membuat website e-commerce. Kita mulai dengan membuat halaman home. Nah, di home ini kita membuat tampilan untuk menampilkan data produk. Nah, data-data produk ini kita ambil dari tabel barang, kemudian kita membuat halaman detailnya. Jadi ketika produknya diklik, maka dia akan menampilkan detail dari produk tersebut seperti nama, harga, deskripsi, dan stok yang tersedia. Nah, di pertemuan kita yang ketujuh ini kita akan membuat halaman login. Jadi sebelum kita masukkan ke keranjang, user diwajibkan untuk mengisi data usernya, jadi username dan password. Nah, halaman login ini kalau kita klik, ini controllernya namanya login. Jadi yang harus kita buat pada hari ini adalah controller login, nanti modelnya juga dengan view-nya. Jadi kita akan membuat halaman untuk mengecek apakah user tersebut itu merupakan member di e-commerce-nya kita atau tidak. Jadi kalau dia mengisi username dan password-nya benar, maka dia akan masuk ke halaman keranjang, contohnya seperti itu ya. Nah, kita mulai dari membuat halaman controllernya. Di sini kita buka sublamnya kita di project e-commerce, kemudian buka folder app, kemudian buka controllernya. Nah, di sini kita telah membuat halaman home, jadi ada home.php. Nah, pada pertemuan ini kita buat file yang baru, jadi klik kanan di controller, new file, kita simpan, kasih nama login.php, L-nya besar. Kalau udah, kita buat halaman loginnya itu ada function index. Jadi function index ini untuk mengecek dan menampilkan form. Namespace-nya kita tulis app, A-nya besar, kemudian controller, C-nya besar. Kemudian kita menggunakan dua model di sini, jadi kita tulis menggunakan model yang namanya login model. Jadi nanti kita harus bikin model yang namanya login_model. Kemudian kita juga pakai satu model lagi, kita kasih nama general model. Ini udah kita buat di pertemuan kita yang sebelumnya. Kelasnya sesuai dengan nama file, jadi kita pakai login. Kita kasih tahu kalau ini controller, base controller, buka tutup kurung kurawal. Nah, di dalam kelasnya ini ada function public function index. Nah, di dalam function index kita melakukan pengecekan, jadi ada if untuk percabangan. Jika validasinya kode pelanggan itu kita tulis require, artinya diisi gitu ya. Jadi nanti ada halaman untuk kita ngisi kode pelanggannya atau username-nya, ada juga kolom untuk ngisi passwordnya, dan ini wajib kita isi, jadi kita tulis require gitu ya. Jadi fungsi require ini wajib diisi, jadi kalau kita ngisi maka dia akan masuk ke halaman yang sini ya, ke else ya, karena nilainya negatif di sini. Jadi kalau tidak diisi nanti dia masuknya ke if, kalau diisi dia masuknya ke else. Jadi else ini untuk pengecekannya. Jadi di sini kita tulis authentication, pengecekan data login. Sedangkan yang ini belum diisi, artinya kita harus nampilin formnya. Jadi menampilkan form login. Tulis variabel data itu array. Ini buat ngasih tahu di mana sih halaman form loginnya tersebut ya. Kita tulis isi. Formnya itu ada di, kita kasih nanti nama foldernya login di view. Nanti nama filenya kita kasih nama login_view. Kayak gini ya. Jadi ini menentukan lokasi dari view-nya untuk kontennya. Kemudian template-nya kita tulis di return view. Lokasi template-nya ada di folder layout.
nama filenya wrapper. Ini udah kita buat di pertemuan kita yang ketiga gitu ya. Kemudian kita lempar juga variabel datanya. Nah, untuk bagian if atau menampilkan formnya ini udah selesai. Kita lanjut lagi ke bagian else-nya atau untuk pengecekannya. Ini benar atau enggak gitu ya. Jadi nanti hasil pengecekannya ada if, ada else lagi. Jadi di sini kita tulis info login. Kita ngeceknya di model yang mana? Kita kasih nama login model. Sesuai dengan yang ada di atas ya. Jadi nama modelnya kita nanti kasih nama login model. Kemudian apa yang kita cek itu kode pelanggannya, nanti kita dapatnya dari form ini. Jadi kita tulis this request get post. Jadi artinya nanti apa yang kita tulis di bagian loginnya. Jadi kalau kita tulis username-nya Budi gitu ya, nanti nilai request ini bernilai Budi. Nah, kemudian lanjut lagi ke bagian password. Di sini kita tulis password, hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita request juga dari bagian formnya. Jadi kalau kita ngisi passwordnya 1234, nanti nilainya juga 1234 di sini gitu ya. Jadi kode pelanggan dan password ini dapatnya dari form login. Nah, kita lakukan pengecekan, kita tulis cek, ngeceknya di login model, di sini info login. Nanti nama fungsinya untuk ngeceknya namanya apa? Kita tulis di sini authentication. Nanti kita harus buat nih. Kita ngeceknya berdasarkan kode pelanggan dan password. Nah, setelah kita ngecek ke model, nanti nilainya ada dua. Kalau enggak true ya false gitu ya. Jadi true itu nilainya benar. Jadi kalau datanya yang diisi kode pelanggan dan passwordnya itu ada di tabel pelanggan dan benar-benar menjadi member, maka dia masuknya ke if. Di sini kita if, tulis cek get row. Artinya datanya ada, maka masuknya ke if. Sedangkan kalau ngeceknya salah, nggak ketemu datanya, maka dia masuknya ke else gitu ya. Di sini jika data login salah, maka dia harus login lagi. Kita lempar lagi ke halaman login atau halaman ini ya. Nah, sedangkan kalau dia ngeceknya benar, maka kita lempar ke halaman home. Nanti setelah dia login, dia udah benar ini, maka dia dilempar ke halaman home dan dia bisa membuka keranjangnya. Jadi kita tulis di sini, kita simpan juga sessionnya. Jadi session ini fungsinya buat nyimpen data session sama dengan yang kita simpan itu kode pelanggannya. Kemudian kita set session set data session gitu ya. Nah, kalau session udah selesai di set, nanti kita lempar ke halamannya home. Jadi mudah ya. Jadi kalau kita ngeceknya nanti dia ke home, berarti codingannya benar nih. Jadi kalau kita ngisi username dan passwordnya balik lagi ke halaman login, berarti yang kita isi salah gitu ya. Nah, kalau udah selesai yang controller, nanti kita harus bikin nih yang namanya login model, nanti nama fungsinya authentication. Karena kita di sini membuat pengecekan. Nah, untuk codingannya itu kurang lebih kayak gini. Jadi ada pengecekannya pakai query select gitu ya. Jadi di model kita buat file yang baru, kita kasih nama login underscore model .php. Kita buat namespace app models. Nah, kemudian di sini kita pakai code emitter, i-nya besar, m-nya
besar untuk model. Nah, kelasnya sesuai nama file, login underscore model. Kemudian kita kasih tahu kalau ini model. Kemudian untuk tabelnya kita pakai tabel pelanggan untuk ngecek. Nah, di sini function yang kita buat di halaman controller kita tulis di sini public function authentication untuk ngeceknya kode pelanggan dan password. Kita kasih value-nya kosong. Nah, di dalam sini kita langsung return aja datanya. Kita kasih this get where, di mana data yang kita cari itu berdasarkan kode pelanggan dan password. Nah, kalau udah selesai sampai function authentication-nya udah selesai, udah diketik, maka untuk bagian model ini udah selesai. Jadi dia akan ngecek ke tabel pelanggan ada nggak yang kode pelanggan dan passwordnya yang kita isi di bagian view gitu ya. Jadi kalau kita ngisi Budi dan passwordnya 1234, nanti dicek nih ke tabel pelanggan ada atau enggak. Nanti dia returnnya nanti nilainya ada atau tidak gitu ya. Jika ada datanya nanti kita masuknya ke halaman home, nanti disimpan juga sessionnya. Nah, selanjutnya kita buat nih halaman login buat ngisi data pelanggan dan passwordnya. Jadi kurang lebih nanti tampilannya kayak gini. Jadi ada dua inputan, pelanggan dan password. Kita buka view-nya, kemudian kita buat folder, kasih nama login. Jadi new folder dulu, kasih nama login. Di dalam folder login kita klik kanan, new file, kita kasih nama login underscore view titik php kayak gitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan yang ada di sini. Ini foldernya login, nama filenya login underscore view. Nah, di sini kita gabungan antara HTML dan PHP. Div-nya kita kasih kelas container. Kemudian div lagi, kita kasih kelas lagi. Ini row, kemudian kita kasih lebar itu setengah aja, jadi kita kasih angka 6. Kalau 12 itu terlalu besar satu layar, jadi 6 itu setengah layar. Kemudian di sini kita kasih PHP, kemudian kita kasih if iset. Jadi kalau ada error nanti dikasih tahu errornya apa. Kemudian kita kasih form buat inputan datanya. Form ini ada method post, jadi kita gunakan post. Actionnya, jadi kalau kita klik submit, dia kemana nih? Itu fungsi action ya. Kita ke base URL, ke controller yang namanya login, gitu ya. Nah, sampai di sini ini udah siap. Kita tinggal tambahkan 2 inputan dan 1 button. Nah, inputannya kita kasih label kode pelanggan, tabnya teks, name-nya KD pelanggan, kemudian kelasnya form control. Nah, kemudian kasih label lagi password, kemudian kasih inputan lagi, tabnya password, name-nya password juga, kelasnya form control. Nah, kalau inputannya udah selesai, kita bikin button. Jadi kita kasih input, tabnya submit, name-nya submit juga, kelasnya btn sukses untuk warna hijau. Kita kasih value buat ada tulisannya nanti di bagian buttonnya, kita tulis login. Satu lagi input
hyperlink ya. Jadi ada button satu lagi, kita kasih hyperlink aja yang mengarahinnya ke base URL, ke halaman login, nanti registrasi. Jadi kalau pelanggannya belum membuat akun, jadi nanti dia harus ngeklik registrasi tersebut untuk membuat akun. Setelah dia buat akun, baru dia bisa login gitu ya. Jadi ini fungsi untuk registrasi pelanggan. Button btn warning gitu ya. Kita kasih nama registrasi. Nah, kalau udah selesai kita simpan. Nah, kita tes di bagian browsernya. Jadi kita refresh halamannya. Jadi kalau ada yang salah, dia kasih tahu di sini unexpected. Jadi kita cek lagi, kita cek di halaman controllernya. Di sini tutup kurungnya ada 2. Jadi tutup yang ini harusnya ada di ujung gitu ya. Ini kelewatan, harusnya di sini. Kita refresh lagi. Jadi kalau ada error dia kasih tahu di mana errornya. Nah, tampilannya tuh kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kita mau ngisi, kita harus registrasi terlebih dahulu gitu ya. Tapi kita cek aja dulu, kita buka tabel pelanggannya, ada atau enggak datanya. Nah, contohnya saya udah pernah buat kode pelanggannya, nama saya, kemudian passwordnya 1234. Kalau kita tes 1234. Nah, kalau dia ke halaman home kayak gini, ini berarti udah selesai gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah kalau kita udah login, nah di bagian template-nya itu ada menu login gitu ya. Kalau kita udah login, kita harus menampilkan hyperlink untuk logout gitu ya. Jadi kalau kita udah login, pilihannya kita hanya logout, jadi kita nggak bisa login lagi. Kita buka di bagian view-nya. Jadi kita buka view, kemudian buka layout. Di bagian layout itu ada menu .php. Di awalnya kayak gini ya. Jadi ada pembayaran, pengiriman, kemudian login gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus pasang percabangan di sini. Fungsi percabangannya buat cari tahu gitu ya. Jadi kalau kita udah login, dia nampilin halaman logout. Tapi kalau kita belum login, maka dia menampilkan halaman login gitu ya. Jadi dia ada pengecekan kita udah login atau belum. Di bagian pengiriman ditutup LI-nya, kita klik. Kita tambahkan satu baris di bawahnya. Nah, kita tambahkan tag PHP. Tag PHP ini buat ngecek session sama dengan session, di mana kita cek kode pelanggannya. Jadi kalau dia udah login, nanti kode pelanggannya kan disimpan di session gitu ya. Nah, di sini pengecekan sessionnya. Jadi kalau si pelanggannya udah login dan udah melakukan login gitu ya, maka dia akan nyimpan ke kode pelanggan. Kan kita akan simpan di variabel ini. Jadi kalau dia login sebagai contohnya nama saya Laurentinus gitu ya, maka nanti di sini dia akan bernilai sama dengan Laurentinus gitu. Dia akan menyimpan data yang kita login. Kemudian di sini pengecekannya. Jika kode login bernilai true atau ada datanya, maka dia menampilkan halaman logout. Di sini kita buat list yang baru. Kita kasih kelas sama seperti yang atas, nav item. Kemudian kita pasang hyperlink juga sama seperti yang di atas. Kita kasih PHP, echo base URL. Bedanya di sini kita ke controller namanya login, fungsinya logout gitu ya. Jadi ini halaman untuk logout. Kemudian kasih kelas sama seperti yang di atas, navnya nav link, namanya logout. Kemudian kita panggil kode pelanggannya.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalau if-nya ini untuk logout, nah kita harus bikin else-nya juga. Else-nya ya login ini. Jadi setelah tutup li yang login, kita enter, kita tutup huruf awal. Nah, kalau udah selesai kita refresh webnya kita. Kayak gini. Jadi nanti tampilannya kalau kita udah login, nanti di sini tulisan logout gitu ya. Jadi kalau kita klik, maka ini benar-benar logout. Dan ini belum kita buat fungsinya, ini kita buat di bagian controller, di bagian login. Codingan logout ini cukup sederhana. Jadi kalau kita udah selesai yang function index, di sini selesainya, kita buat fungsi yang baru. Kasih nama logout. Kemudian kita tulis session, kita lakukan destroy, kemudian kita balik ke halaman home. Nah, kalau udah selesai kita tes, kita balik lagi ke halaman home yang tadi, kita klik lagi halaman logout. Nah, kayak gini. Jadi kalau dia udah balik ke halaman home, terus menunya udah nampilin login, berarti kita udah selesai logout nih. Kalau kita tes login lagi, kita klik login, kita tulis kode pelanggannya, nanti passwordnya 1234, kita klik login. Nah, tampilannya itu kayak gini. Jadi sekarang kita udah punya fitur login dan fitur logout gitu ya. Demikian untuk pertemuan kita yang ke-7. Kita lanjut ke pertemuan yang kita ke-8 yaitu UTS. Di mana UTS-nya kita kisi-kisinya membuat halaman pembayaran ini. Jadi kalau kalian klik pembayaran, dia akan nampilin halaman pembayaran gitu ya. Nah, untuk halaman pembayaran dia mengambilnya dari tabel pembayaran di sini. Jadi di sini kan ada kode pembayaran, tanggal, total, bank, bukti pembayaran, dan nomor order. Dan ini semuanya ditampilin di bagian pembayaran ini, gitu ya. Jadi kalau saya klik, dia akan nampilin tabel, nanti ada kodenya, ada tanggal, ada total order, kemudian nomor resi, bukti pembayarannya sama nomor ordernya sampai dia menampilkan data gitu ya. Jadi untuk kisi-kisinya adalah menampilkan data pembayaran. Dan untuk nanti UTS-nya kurang lebih sama. Jadi nanti kalian pelajarin apa yang kita pelajarin di pertemuan 4 sampai sekarang. Nanti di seputaran menampilkan data kayak gitu ya. Kayak gini, menampilkan data home, menampilkan data detail, atau nampilin data yang pembayaran. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan ke-7. Sampai jumpa ke UTS.